Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bu Novi. Kita akan belajar tentang puisi modern. Siapa di sini yang sudah pernah mendengarkan puisi? Atau mungkin sudah pernah membuatnya? Ayo kita belajar bersama-sama. Berbicara tentang puisi tidak jauh berbeda dengan lirik lagu. Di sini, siapa yang pernah mendengarkan lagu band Leto, band Indonesia? Adakah yang sudah mengenal atau pernah mendengarkan? Nah, di dalam lirik lagu band Indonesia yang bernama Leto ini, terdapat kata-kata yang indah yang berasal dari puisi. Jadi, apa itu teks puisi? Teks puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Mengungkapkan pikiran dan perasaan itu maksudnya adalah puisi dapat mengungkapkan rasa seperti kerinduan, keagungan Tuhan yang Maha Esa, kegelisahan, kesedihan, kebahagiaan, dan lainnya yang diungkapkan oleh pengarang dengan menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna. Struktur fisik puisi dibangun oleh unsur-unsur yang bisa diamati secara indrawi, seperti kata, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Yang pertama ada rima. Rima yaitu persamaan bunyi pada awal setiap kata dalam sebuah larik atau persamaan bunyi akhir pada larik-larik tertentu dalam sebuah bait. Yang kedua ada diksi. Diksi yaitu pilihan kata yang dilakukan untuk menciptakan efek keindahan, makna, dan sesuai dengan apa yang dirasakan dan diinginkan oleh penyair. Dan yang ketiga adalah tipografi. Tipografi berkaitan dengan bentuk atau wujud puisi, seperti pengaturan baris, penataan bait, atau jenis dan pola huruf sesuai dengan efek yang diinginkan oleh penyair. 4 yaitu majas. Majas adalah rangkaian kata yang digunakan untuk melukiskan atau membandingkan objek atau peristiwa sehingga menimbulkan efek keindahan dan multitafsir. Dan yang terakhir, yang kelima adalah imaji. Imaji atau citraan ini adalah rangkaian kata yang mampu memberikan gambaran terhadap imaji pembaca melalui kesan indrawi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Setelah tadi kita berbicara tentang struktur fisik, tiba waktunya kita akan berbicara tentang struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat dan tidak bisa tertangkap secara indrawi. Kalau tadi di struktur fisik bisa tertangkap secara indrawi, sedangkan di struktur batin itu tidak nampak atau tidak tampak oleh indrawi. Nah, ada apa saja sih di dalam struktur batin puisi? Yang pertama ada tema. Tema yaitu gagasan pokok dan mendasar yang ingin diungkapkan sebagai penggambaran suasana batin atau respon penyair terhadap kenyataan yang terjadi. Yang kedua adalah nada. Nada berkaitan dengan sikap penyair terhadap pembaca. Sedangkan suasana berkaitan dengan keadaan jiwa pembaca sebagai efek yang timbul setelah membaca puisi.
Yang ketiga adalah sikap penyair. Maksudnya seperti apa? Sikap penyair berkaitan dengan sikap penyair terhadap persoalan yang diangkat ke dalam puisi karyanya, seperti membela, melawan, sinis, protes, dan semacamnya. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan secara tersirat atau tersembunyi agar tidak terkesan menggurui atau mendikte pembaca. Secara umum, puisi memiliki ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa dalam puisi lebih padat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah lebih singkat, namun tetap diketahui isinya. Nah, lebih padatnya dibanding apa? Lebih padatnya dibanding dengan genre sastra yang lain, seperti prosa atau drama. Dan yang kedua, pilihan kata atau diksi yang memiliki efek rima atau pengulangan bunyi. Yang ketiga, diksi bermakna konotatif. Bermakna konotatif maksudnya seperti apa ya? Jadi, pilihan kata atau diksinya menggunakan makna yang bukan sebenarnya atau makna kiasan. Yang keempat, bahasa dalam puisi bersifat multitafsir. Jadi, tergantung pada pembacanya. Jika tadi kita sudah berbicara tentang struktur fisik, kemudian struktur batin, dan ciri kebahasaan, nah setelah ini kita akan berbicara tentang langkah-langkah dalam menulis teks puisi. Yang pertama dan yang paling utama adalah menentukan tema. Dan yang kedua adalah menentukan judul. Yang ketiga, menentukan kata kunci. Yang keempat, pemilihan diksi. Dan yang kelima, menggunakan majas. Keenam, menentukan rima. Yang tujuh, melakukan eksplorasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah membaca ulang atau menyunting. Nah, setelah ini sekilas kita akan membahas tentang majas. Dalam menulis puisi diperlukan majas sebagai pendukung penulisannya. Dan ada beberapa jenis majas yang terdapat dalam teks puisi. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan terbagi menjadi simile. Simile yaitu majas yang menggunakan kata bagaikan. Contohnya, alisnya bagaikan semut beriring. Kemudian masih dalam majas perbandingan yaitu majas metafora. Contohnya adalah kata tulang punggung, kemudian ujung tombak, dan kata-kata ungkapan lainnya. Berikutnya yaitu hiperbol. Kalian pasti tahu kan hiperbol seperti apa? Hiperbol itu biasanya mengungkapkan yang dilebih-lebihkan. Contohnya, harga minyak goreng meroket. Berikutnya adalah litotes. Litotes contoh kalimatnya adalah harap diterima pemberian yang tidak seberapa ini. Jadi sifatnya merendah-rendahkan. Dan yang terakhir dalam majas perbandingan yaitu majas personifikasi. Kalian pasti masih ingat majas personifikasi di kelas 7 Bu Novi pernah menyampaikan bahwasanya majas personifikasi adalah ungkapan yang memanusiakan objek yang bukan manusia. Contoh kalimatnya adalah mentari mengintip dari balik awan di sela pegunungan. Dan berikutnya adalah majas sindiran. Majas sindiran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ironi. Nah, contoh kalimatnya yaitu, wah, seragammu rapi sekali seperti berandalan.
Jadi, fungsinya adalah untuk menyindir secara halus. Berikutnya adalah sinisme. Contoh kalimatnya adalah memangnya dia cukup pintar untuk memahami ini. Jadi, di dalam sinisme itu ada ungkapan memandang rendah. Berikutnya yang ketiga adalah majas penegasan. Majas penegasan dibagi menjadi dua, yaitu pleonasme dan repetisi. Contoh kalimat pleonasme yaitu dia sangat amat suka sekali membaca buku. Jadi di situ ada ungkapan yang menambahkan keterangan dengan makna yang sama. Dan yang kedua adalah repetisi. Contoh kalimatnya, untuk menjadi yang terbaik, ia berlatih, dan berlatih. Jadi di situ terdapat ungkapan pengulangan kata atau bagian dalam kalimat. Dan yang terakhir adalah majas pertentangan. Majas pertentangan terdapat dua. Yang pertama paradoks dan yang kedua oksimoron. Contoh kalimat dalam paradoks adalah ia tetap tersenyum dalam kesedihan. Jadi ungkapannya menyatakan sesuatu yang bertolak belakang. Dan oksimoron yaitu dua hal bertolak belakang dalam satu ungkapan. Contohnya, ia sudah mengalami pahit manisnya kehidupan. Nah, itu adalah sekilas tentang majas dalam teks puisi. Demikianlah pembelajaran teks puisi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.